أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 18 dulu. Wa'an Sulaiman Salman. halaman 18. Ya, Wa'an Salman radhiyallahu anhu qala. Oh, iya. Oh, ini. Hari ini besti. Ya tawadu gitu, tawadu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح فتاح يا عليم يا فتاح فتحا قريبا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil wal imam al muallif rahimahullah ta'ala wa damma nafabi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin ila an qala radhiyallahu an wa an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwan. Man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa wa huwa syahrus sabr wa sabr thawabuhul jannah wa syahrul muwasat wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyan qusa min ajri syai'un. Faqalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hadha thawab man fattara sha'iman ala tamratin au ala syarbati ma'in au madhaqqati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah
wa akhiruhu itqun minan nar man khaffafa an mamlukihi fi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Itu hadisnya panjang ya, segitu hadisnya. Jadi dari Salman nih radhiyallahu anhu kala beliau berkata bahwasanya pernah khutbah atau ceramah atau khutbah kepada kami. Siapa yang khutbah kepada kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Fi akhir yaumin, di hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Jadi besok Ramadan, hari terakhir Nabi berkhutbah, menyampaikan. Apa khutbahnya? Ini Nabi katakan, faqala, beliau katakan, ya ayuhan nas, hai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Sungguh telah menaungi akan kalian oleh bulan yang agung lagi penuh berkah. Ini Nabi yang pertama tanamin kepada sahabat-sahabat tentang keagungan Ramadan. Jadi kita ini udah ditutupin, itu udah di dalam banget nih, udah di dalam ya bulan yang agung, lagi bulan yang penuh barakah gitu. Jadi Ramadan ini memang dia sayyidus syukur, bulan agung, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi, mana bulan ini di dalamnya ada lailatun, satu malam yang khairun, yang lebih bagus kedudukannya daripada 1000 bulan. Itu di dalam Ramadan ada satu malam, cuman rahasia ya, malamnya rahasia. Ini disembunyikan sama Allah, makanya jangan remehkan ya. Malam-malam Ramadan jangan kita remehin. Kalau kita husnuzon, baik sangka sama Ramadan. Jangan-jangan malam ini, malam Jumat 10 pertama bisa jadi Lailatul Qadar gitu. Sayang saya kalau nggak sholat tarawih malam ini. Nah, besok malam kita begitu juga tanamin. Wah, jangan-jangan malam ini. Jadi kita husnuzon terus. Jadi husnuzon bukan hanya sama orang, belajar husnuzon tuh sama malam-malam Ramadan. Kadang orang malam-malam Ramadan disepelein. Ah, ini kan baru malam pertama, masih jauh lah Lailatul Qadar. Nanti 10 terakhir. Ngeremehin. Allah bisa saja karuniakan Lailatul Qadar di 10 pertama Lailatul Qadar. Sebagaimana kita nggak boleh menyepelekan penampilan seseorang yang kelihatannya kusut, yang kelihatannya demek, yang kelihatannya berdebu, kusut rambutnya. Jangan. Kenapa? Siapa tahu Allah titipin rahasia di dirinya gitu. Kan Nabi katakan begitu. Ya, berapa banyak orang kalau ketok pintu ditolak sama orang. Kenapa? Karena penampilannya nggak menarik. Tapi di sisi Allah, kalau dia mau ketok pintu sama Allah, Allah kasih pemberiannya. Nah, begitu juga sama. Orang banyak mengagungkan 10 terakhir Ramadan, tapi dia kadang-kadang nyepelein 10 pertama. Ah, santai aja, baru 10 pertama. Ntar orang begitu gak bakal dapet. Kata Ibnu Haddad katanya bagaimana? Dalam Nasihat Dunia, bisa saja terjadi kata beliau. Lailatul Qadar bisa jadi di 10 pertama, bisa jadi di 10 kedua. Makanya aku lebih cenderung kepada pendapat orang ulama kadang-kadang yang berpendapat Lailatul Qadar bisa pindah-pindah. Kemana dia suka pindah-pindahnya. Di 10 pertama, 10 kedua gitu. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, syahrun ja'alallahu siyamahu firdan. Bulan yang Allah jadikan puasa di bulannya menjadi sebuah faridotan, kewajiban. Jadi satu-satunya bulan yang Allah wajibkan puasa adalah bulan Ramadan. Jadi wajib. Kalau selain Ramadan kita puasa anjuran. Mau puasa cakep, nggak puasa nggak bermasalah. Ya. Tapi kalau Ramadan, wah jangan. Berat kemarin ya. Nggak bisa terbayar itu puasa dengan dikodok setahun ataupun seumur hidup nggak terbayar. Kenapa? Karena biar bagaimanapun Ramadan adalah istimewa. Kalau di luar Ramadan nggak kita temukan ya keistimewaan seperti Ramadan. Wa qiyamul lailihi tatawuan, dan qiyamul lail. Qiyamul itu maksudnya salat malam ya, salat malam sunnah. Ya, salat malam ini bisa jadi tarawih ya, bisa jadi salat tahajud, bisa jadi sholat sunat tasbih kayak kita tadi. Itu yang menghidupkan malam. Jadi malam-malam Ramadan ini, ya Allah, kita tanpa terasa teman-teman udah 8 hari kita ditinggalkan Ramadan. Malam-malam Ramadan yang 8 udah kita isi belum kemarin? Tahajud, menangis, merintih, mengemis kepada Allah, teriak dengan ya arhamar rahimin kepada Allah, pengen tetap iman, pengen husnul khatimah, pengen gabul Ramadan, pengen berubah keadaan kita, baik keadaan duniawi maupun ukhrawi. Sudahkah kita teriak di malam-malam Ramadan yang berlalu? Kalau belum, waduh, sayang nih. Ayo manfaatin ya malam-malam berikutnya. Jangan sampai kita lewatin. Sayang, manfaatin waktu malam-malam. Kenapa? Karena malam-malam Ramadan ibadah dianggap tatawuan, ya, sunnah kita hidupkan. Begitu katanya.
Man taqarraba fi khaslatin khair, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah taqarrub ya di bulan Ramadan dengan satu perkara daripada kebaikan. Ya, kita bertaqarrub kepada Allah ya dengan satu kebaikan, karena kaman ada faridatan fi masiwa, maka pahalanya sama juga melaksanakan satu kewajiban ya yang dia tunaikan di selain Ramadan. Masya Allah, begitu hebatnya amalan sunnah di bulan Ramadan. Satu kebaikan yang kita lakukan itu sama berbanding dengan pahala wajib yang kita lakukan di luar Ramadan. Makanya banyak ya agenda-agenda di bulan Ramadan, berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Waman ada faridatan fi, siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, karena kaman ada sab'ina faridah, maka dia seperti melakukan 70 kewajiban fi masiwah di dalam selain bulan Ramadan. Masya Allah, kewajiban-kewajiban Ramadan nih ya, apakah sholat 5 waktu, apakah puasanya, apakah ngajinya ya, yang wajib-wajib gitu, maka itu sama juga ya 70 fardu yang kita lakukan di selain Ramadan. Wa huwa syahrus sabar, bulan Ramadan memang bulan sabar ya. Banyak keinginan-keinginan kita, persiapan mau lebaran, persiapan mau ini, jalan-jalan, refreshing ke sana kemari. Emang kita kudu Ramadan ini kudu bulan penahanan, terutama di saat kita berbuka ya, saat kita berbuka, saat kita sahur, saat kita puasa pun menahan lapar, menahan haus, rintih menderitanya rasa haus, rasa lapar. Bulan sabar ya, kumpul sabar di situ semua ya. Sabar atas musibah ada di situ. Musibah apa? Musibah itu ya, musibah sakit nahan haus, nahan lapar. Musibah taat ya, nahan sabar taat ya, ketaatan yang kita lakukan dengan penuh kesabaran sampai maghrib selesai kita tahan. Kemudian sabar apa lagi? Sabar menahan maksiat. Bulan Ramadan kita ya diwajibkan menjauhkan maksiat agar puasa kita bersinar, agar puasa kita ada ruhnya, agar puasa kita punya adabnya. Gitu katanya. Wasabru sawabuhul jannah, sabar pahalanya surga. Dan itu di dalam puasa ada semua sabar. Sabar musibah, sabar taat, sabar meninggalkan maksiat. Wa syahrul muasad, dan bulan Ramadan terkenal dengan syahrul muasad, bulan berbagi. Jadi pokoknya dari kelas orang kaya sampai orang miskin semua sama berbagi. Berbagi apa? Merasakan lapar yang sama, haus yang sama. Ya jangan kata begini, orang kaya emang nggak haus kali, haus juga. Lapar lapar juga sama. Pokoknya lapar resmi dari Tuhan ini ya Ramadan. Nah, semuanya ngerasain ya, biar orang kaya itu ngerasain penderitaan lapar, haus, bisa biar timbul gitu sifat sayangnya, perhatiannya, pedulinya sama orang-orang yang kelaparan, sama orang yang kehausan, begitu maksudnya. Kemudian wasyahrun yuzadu fi rizqil mu'min, dan bulan yang ditambahkan di dalamnya rizki orang beriman. Rizki kita bulan Ramadan ditambah. Kalau bukan bulan Ramadan kita jarang-jarang dapat sapir. Udah dapat sapir, alhamdulillah. Kata tukang sapir, kapan sapir gua dibeli nih? Nanti ada. Pokoknya ditambahin rezekinya. Ya tenang aja, jangan ragu-ragu ya. Pokoknya hidupin bulan Ramadan dengan ibarat kita syahrun yuzadu fir rizq, ditambahkan. Bayangin kalau bos-bos di Tanah Abang ada THR buat karyawan, apalagi Allah yang maha kaya, dermawan. Cuman kita kurang merintih ya. Coba belajar kita berarti, karena kita masih kelas anak-anak ya, kita beragama harus kudu cengeng, kudu merintih. Kayak bocah kecil minta jajan gegoseran begitu, nangis gegoseran baru dikasih jajan begitu. Kita kelasnya begitu. Kita bukan kelas mahasiswa sekali, duit langsung keluar gitu ya. Orang soleh kan begitu ya, sekali minta jadi. Kalau kita kudu nangis dulu. Kenapa? Karena ibadahnya masih sedikit ya, ibadahnya masih sedikit, ketakwaannya masih tipis, maka perlu serius kita minta rezeki, baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Rezeki batin bertambah ma'rifat, bertambah keyakinan, bertambah kekhusyuan, bertambah ketawaduan, bertambah concern sama Allah, bertambah mahabbah kepada Allah. Itu rezeki batin semua itu. Rezeki batin harus dipinta juga, jangan sampai nggak dipinta. Pinta kepada Allah. Rezeki batin itu yang lebih utama kita minta kepada Allah
ya, minta kedamaian dalam ruku dan sujud, minta kedamaian dalam berzikir kepada Allah, minta betah dalam hudur majlis ilmu, minta betah dalam bersalawat kepada Nabi. Itu tanemin rindu kangen sama Nabi, rindu kangen sama Allah Ta'ala. Itu rezeki batin harus diminta, nanti Allah kasih. Jadi jangan kita acuh yang begitu tuh, rezeki batin. Dan bulan Ramadan ditambahkan. Bahkan katanya berapa banyak orang di luar Ramadan musuh Allah, musuh besar Allah di luar Ramadan. Tapi begitu Ramadan dia tobat, dia nangis, dia minta pengen kembali sama Allah, dia pengen damai sama Allah. Allah terima. Keluar Ramadan, waliyun min awliyaillah. Iya, itu Ramadan ya, dermawannya Allah Ta'ala. Man fattara shaiman, siapa orang yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, fattara memberi bukaan kepada orang yang puasa, karena maka adalah dia akan mendapatkan maghfirah, pengampunan lidzunubi, bagi dosa-dosanya. Kalau bisa memang kita dalam Ramadan ini adalah agenda memberikan bukaan kepada, kenapa? Karena memberikan bukaan itu bisa menjadi penyebab pengampunan dosa bagi yang memberikan takjil. Kalau bahasa sekarang takjil ya, memberikan bukaan orang yang puasa. Wa ijkarakabah minan, bahkan bisa jadi terlepas dirinya dari api neraka. Ya Allah, nggak seberapa ya memberikan buka Ramadan, tapi menjadi sebab menjadi sebab terbebaskan dirinya daripada api neraka. Ya, itu Ramadan. Kemudian dikatakan ya, wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyan qusab min ajri syai'un, dan ada bagi dia seperti pahala dari tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun, ya, nggak kurang sedikit pun sama sekali pahalanya orang yang puasa. Jadi jangan takut kalau diundang puasa, katanya yang ngasih bukaan akan dapat pahala seperti orang yang puasa. Wah, gue nggak mau buka di masjid, kenapa? Enak banget gue yang puasa, yang makan dia pahalanya. Allah bilang, Nabi bilang, min ghairi ayyan qusab, nggak dikurangin. So, saya juga dulu punya teman tuh di pesantren begitu, kalau dengan berbuka dia nggak mau. Kenapa? Ntar pahala kita kan diambil dia. Kayak itu hadisnya ada, dia dapat pahala seperti yang kita puasa, ntar habis kita. Wah, nggak diterusin baca hadisnya, terusin makanya min ghairi ayyan qusab min ajri syai'un, tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Masya Allah, itu merupakan faqalu, maka mereka bertanya, orang-orang miskin ya, orang-orang ahli supah yang orang-orang nggak punya gitu, mereka bertanya, ya Rasulullah, laisat kunna yajidu ma yufattir shaim. Ya Rasulullah, enggak semuanya kita mendapatkan untuk memberikan bukaan orang yang puasa. Ya Rasulullah, nggak semua kita mampu ya Rasulullah, itu amalan berat ngasih bukaan, kata gitu ya. Sebab kenapa? Itu harus orang kaya lah yang rezekinya ada. Kita rezekinya nggak ada. Oh, Nabi katakan faqala Rasulullah SAW, yu'tillah hadzal sawab. Allah akan berikan ini pahala pengampunan dosa, pahala dimerdekakan dari api neraka, pahala seperti orang yang berpuasa itu tadi. Dengan apa memberikan pahalanya? Man fattara shaiman ala tamratin, orang yang memberikan bukaan buat orang yang puasa di atas sebutir korma. Sebutir korma saya nggak sanggup, begitu kata Nabi ya. Iya, sebutir korma, kita beli korma satu dus sudah banyak banget tuh. Ya, satu butir misalnya, itu menjadi makanan buat berbuka saat berbuka orang puasa. Itu dapat pahala yang besar tadi. Jadi jangan nunggu kaya, kudu nasi biryani, ya harus ada kambingnya, terus susu, enggak. Satu butir korma yang kita suguhin buat orang yang berbuka, itu akan Allah berikan pahala 3 tadi. Pengampunan dosa, dimerdekakan dari api neraka, mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan puasa itu tadi. Kemudian dikatakan au ala syarbati ma'in, nggak punya korma, ngasih air minum dah. Ngasih air minum. Kita misalnya di musola tempat kita tinggal, musola, kita beli air aqua 1 dus kecil, kita beli taruh di musola. Tiba-tiba ada orang mampir mau minum, diminum air kita saat berbuka, itu dapat pahala ini nih. Iya. Jadi nggak harus nunggu apa? Nggak harus nunggu yang mewah-mewah. Minuman 1 teguk, au madzaqati labanin, atau 1 teguk susu. Ya.
Air susu cuma 1 teguk saja itu mendapatkan pahala berkat bulan Ramadan. Kenapa? Memang amal ibadah kan berlipat-lipat gandanya itu ya, kemarin diceritakan dengan sebab 3 perkara. 1, karena keutamaan waktu. Iya, karena kan waktunya waktu mulia Ramadan. Kenapa bisa dilipat gandakan? Karena melihat waktunya. Bisa juga karena faktor tempatnya, kayak kita sholat di Masjidil Haram kan akan beda kualitasnya dengan kita sholat di masjid-masjid yang lain gitu, beda gitu kualitasnya. Begitulah keutamaan tempat dan keutamaan apa nih? Keutamaan waktu. Yang ketiga, keutamaan orang. Ada orang istimewa, dia amal kapan aja, di mana saja dilipat gandakan pahalanya karena memang nilai ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah. Kemudian dikatakan wa huwa syahrun awwalur rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmah. Jadi memang terjadi berperbedaan pendapat ya. Kalau kita baca tentang hadis-hadis palsu, kita akan dapat komentar ini hadis-hadis palsu katanya. Tapi ini seorang muhaddis besar ya. Masukin. Makanya saya lebih percaya ini dah daripada orang-orang sekarang yang dikategorikan belajar hadis, dikit-dikit mengomentari hadis ini palsu, hadis ini. Coba kita lihat orang-orang dulu nggak pernah memberikan komentar hadis palsu, nggak berani. Takutnya itu hadis Nabi, begitu. Cuman kita kurang penelitian gitu. Makanya orang-orang sekarang yang jadi belajar ilmu hadis jorok-jorok, gampang banget komentar hadis palsu. Sementara ini seorang muhadis besar kelas dunia, dia mencantumkan ini hadis. Kalau dikatakan hadis palsu, oh dia masukin seorang muhadis besar. Jadi kita hati-hati ya dalam mengomentari komentar-komentar yang berkaitan dengan hadis. Justru kita makalah ulama aja kalau kita bantah atau kita kritisi dengan mengecam, itu bisa menyebabkan su'ul khotimah. Mati keluar iman. Iya. Itu komentar ulama ya. Apalagi kita komentar perkataan Nabi, hadis Nabi. Begitu. Mengatakan hadis palsu. Coba kita dari dulu ulama-ulama yang ahli hadis itu sangat hati-hati mengeluarkan kata hadis palsu ya. Kenapa? Karena mereka khawatir ternyata dalam keterangan itu ada. Makanya kalau ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan dari dulu pengoreksian hadis ya. Pengoreksian hadis dikoreksi terus tuh. Karena banyak yang mengecam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa dikecam? Karena banyak hadis-hadis palsu begitu. Tapi begitu berkembang ulama-ulama hadis, ternyata makin kemari makin sedikit jumlah hadis palsunya. Karena itu namanya ngeri, hati-hati begitu. Makanya sampai ada cerita ya, seorang yang mengecam kitab Ihya itu dalam tidurnya dia bermimpi. Begitu dia bermimpi, dia ngelihat Rasulullah dalam mimpinya lagi nuntun Imam Ghazali. Imam Ghazali tuntun Rasulullah, nuntun Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali ngomong, ya Rasulullah, ini si fulan yang mengecam kitab saya. Rasulullah bilang, hei Abu Bakar, Umar, tangkap tuh orang, tangkap, lepasin bajunya, digebukin badannya sama Nabi, diseblak kalau bahasa sekarang, begitu diseblak pada berdarah. Ampun ya Rasulullah, maafin ya Allah, maafin ya Rasulullah. Udah kamu minta maaf Ghazali, minta maaf dia. Begitu dia bangun tidur, itu bekas gebukannya masih ada. Bahkan ceritanya itu yang mandiin cerita, sampai di akhir hayat saya mandiin dia, bekas gebukan masih ada. Padahal dia sudah baca kitab Ihya. Baca, ada dia tobat, baca kitab Ihya. Jadi pas ketahuan, pas dibukain, pas saat meninggal dunia, beneran bekas gebukan Nabi masih ada. Artinya apa? Itu yang mengecam karena ada hadis dhaif begitu. Padahal di Yaman itu ada 2 ulama CS-an 2 ulama nih baca kitab Ihya dia berdua. Suatu saat yang satu temannya itu meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, yang namanya teman akrab ya, dalam tidur ngimpi temannya dalam kubur. Teman, bagaimana kamu keadaanmu? Terusin baca Ihya. Ternyata yang di dalam kuburan ini semua benar tercatat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu. Jadi jangan gampang-gampang kita mengecam ungkapan-ungkapan atau karya-karya ulama ya. Hati-hati. Apalagi sekarang kita diam dah. Tentang perdebatan sholat tarawih yang 8, 20, diam. Lalu kita komentar yang 20 hadisnya dhaif, hadisnya palsu misalnya kan, bid'ah segala macam. Hati-hati, karena itu lewat ya ijtihadnya para ulama. Mazhabul arba, sekelas Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu imamnya para mujtahid mutlak, sholatnya sampai 20 rakaat semua pendapatnya begitu.
Ya. Jadi hati-hati ya. Nah, ini di sini katanya dia bilang wa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan awalnya rahmat. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir 10 pertama qasidahnya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya farrij 'alal muslimin. Ini farrij 'alal muslimin, ya Allah senangkanlah orang-orang Islam. Masya Allah. Ini qasidah yang luar biasa. Habib Abdullah yang merintis qasidah ini sampai populer tingkat dunia. Ya, apa permintaannya? Farrij 'alal, senengin orang-orang Islam semua. Karena ini dalam hadis ada keterangannya, siapa orang yang mengucap ya arhamar rahimin sampai 3 kali, Allah mengatakan, wahai fulan, hamba ya Tuhanmu yang arhamar rahimin telah menghadap kepadamu. Apa permintaanmu? Silahkan, pasti mustajab. Makanya permintaannya nggak tanggung-tanggung, farrij 'alal muslimin. Nah, berkaitan farrij 'alal muslimin, saya mau memberikan ijazah mumpung malam Jumat nih. Ingat dengan kata-kata farrij ya. Saya dapat ijazah dari Mbah Taifur ya di Madura. Nah, beliau termasuk daripada murid Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, ketika ya terjadi peperangan di Ethiopia, ada namanya seorang ulama besar namanya Muhammad Amin Al-Harori. Nah, ini Syekh Yasin minta kepada muridnya. Ternyata muridnya itu yang kemarin saya ikut ijazah hadis musalsal di Kiai Zuri Yaqub, yaitu Kiai Marwazi. Ternyata dia yang pergi ke Ethiopia untuk mencari sosok yang bernama ya Muhammad Amin Al-Harori. Akhirnya begitu dia cari, nggak ada nama Al-Harori sini, adanya Muhammad Amin Al-Mujahid. Hari ini Syekh Marwazi pulang ke rumah Syekh Yasin, bilang nggak ada, adanya Syekh Muhammad Amin Al-Mujahid. Oh iya, itu dia, bawa kemari. Bawa. Akhirnya begitu dibawa apa namanya menghadap kepada Syekh Yasin, disuruh tinggal di Mekah untuk menyebarkan ilmu. Ulama besar ya, Syekh Muhammad Amin Al-Harori. Nah, itu diantara ijazahnya dari Muhammad Amin Al-Harori kepada ya Syekh Taifur yang di Madura, membaca sholawat ya untuk nyenengin Nabi Muhammad. Nyenengin Nabi Muhammad. Jadi ada kita nyenengin umat Nabi Muhammad, ini ada lagi nyenengin Nabi Muhammad. Apa sholawatnya? Boleh dicatat, boleh dihafal ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Itu aja. Ya, sholawatnya kayak sholawat dalam tasyahud awal ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, tinggal tambahin wa ajil farajah. Artinya wa ajil farajah, segerakan ya Allah senangnya Nabi Muhammad, bikin cepat senangnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad hingga kini belum senang. Sampai sekarang Nabi Muhammad belum senang. Kapan sih senangnya Nabi Muhammad? Senangnya Nabi Muhammad entar di hari kiamat, kalau umatnya udah masuk surga semua, baru senang. Sekarang masih cemas-cemas Nabi gitu ya. Makanya kita bantu dengan wa ajil farajah ya. Baca Fatihahnya 3 ya. 1 buat Syekh Muhammad Amin Al-Harori, 2 Syekh Yasin Al-Fadani, 3 Syekh Taifur Ali Wafa Madura ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Itu kata farajah sama tuh farrij 'alal muslimin ya. Artinya percepat ya Allah kesenangan Nabi Muhammad. Jadi besok di hari kiamat jangan lama-lama dah, Allah nanganin umat Nabi Muhammad biar cepat-cepat dimasukin ke surga semua, sehingga Nabi Muhammad senang di dalam surga karena umatnya udah masuk surga. Itu dibaca kalau bisa setiap hari 100 ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh langsung 100, boleh dicicil habis sholat 20 gitu. Ya, itu sholawat untuk nyenengin Nabi Muhammad. Kalau tadi kita qasidah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rahman farrij 'alal, untuk siapa? Untuk nyenengin umat Nabi. Siapa orang yang nyenengin umat Nabi Muhammad, berarti sama nyenengin Nabi Muhammad. Nah, ini sholawatnya ya. Alhamdulillah tepat malam Jumat di tanggal 9 ya Ramadan. Mudah-mudahan ya sholawat ini bermanfaat untuk kita sehingga kita termasuk orang yang andil dalam menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Ya, awalur rahmah. Kemudian wa awsatuhu maghfirah.
pertengahan ya, pertengahan Ramadan namanya maghfirah, malam-malam pengampunan ya. Pokoknya nanti malam berapa? 11 ya. Malam 11 malam Sabtu. Malam Minggu. Malam Minggu ya. Ini malam apa nih? Malam 9, Jumat Sabtu, malam Minggu. Malam Minggu udah berganti berarti 10 kedua, pertengahan ya. Malam maghfirah, malam pengampunan. Kalau bisa baca ya tawwabtu alaina warhamna wanzur ilaina, atau membaca doa-doa maghfirah, sayyidul istighfar ya. Rabbana dhalamna anfusana, Rabbana ighfir lana dzunubana, apa saja baca maghfirah. Wa akhiruhu itskum minan nar, dan terakhirnya 10 terakhir itskun minan nar. Ya Allah, harus berjuang ya kita. Pokoknya teman-teman, kita jangan ada yang mampir dah ke neraka, kita harus itskum minan nar. Kapan kita dapetin itskum minan nar? 10 terakhir. Ayo kita mujahadah. Walladzina jahadu fina, siapa orang yang mujahadah di jalan kami. Mana jalan kami? Ini Ramadan, kita harus mujahadah ya, benar-benar ibadah yang serius, yang sungguh-sungguh ya. Lebih-lebih di 10 terakhir sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, kami akan kasih hadiah ya, jalan-jalan menuju kami. Apa itu jalannya? Di antaranya itskun minan nar, selamat daripada api, sentuhan api neraka. Kemudian dikatakan man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Siapa orang yang meringankan daripada mamluk. Mamluk itu kalau bahasa sekarang mah karyawan ya. Kalau kita jadi bos bulan Ramadan, jangan diberatkan ke karyawan kita, anak buah kita jangan berat-berat ibadahnya. Ya, bulan Ramadan ini kerjanya jangan diberat-beratin, diringankan. Misalnya masuk jam 10, pulang jam 2 gitu. Biasanya kan normalnya ya masuk jam 8, keluar jam 5. Ramadan ringanin gitu ya. Jangan diberat-beratin. Kenapa? Ada kebaikannya. Nih di sini kata Nabi, man khaffafa an mamluki fihi, siapa yang meringankan daripada karyawannya, pembantunya, anak buahnya, karyawannya, ghafarallahu lahu, Allah bakal ampunin dia. Jadi pengampunan dosa ini banyak banget. Ya, setiap orang kan punya porsi masing-masing, ya enggak? Ada porsinya bisa ngasih bukaan, dapat ampunan. Ada porsinya karena dia seorang bos atasan atau seorang yang punya apa di bawah itu namanya ya pembantu rumah misalnya, pembantu rumah tangga misalnya, dia ringankan pekerjaannya. Dia taikin bayarannya, dia kasih THR-nya. Wah, itu jaminannya ghafarallahu lahu, Allah ampuni baginya dosanya, wa a'taqahu minan nar, Allah merdekakan dari neraka. Jadi jangan bulan Ramadan ini aci mumpung Ramadan banyak untung, karyawan diperes. Takutnya kita nggak dapat ampunan, nyemplung yang ada. Nauzubillah. Ya, ringankan kalau kita jadi orang yang atasan. Waqtasiru, dan perbanyaklah oleh kalian fihi, di dalam bulan Ramadan, min arba'i khisalin, daripada 4 perkara. Banyakin bulan Ramadan ini 4 perkara. Yang pertama, khaslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang membuat ridho Tuhan kalian. 2 perkara Allah jadi ridho. Wa khaslataini, dan 2 perkara la ghina lakum anhuma, yang tidak terkaya bagi kalian daripada keduanya. Jadi 2 perkara membuat Allah ridho, 2 perkara lagi kamu butuh banget gitu. Lagina tuh maksudnya, lagina tuh nggak terkaya, maksudnya butuh. Kan kalau kaya berarti nggak butuh, tapi kalau nggak kaya berarti butuh gitu. Lagina lakum, tidak ada terkaya bagi kalian anhuma, dari 2 perkara. Mana 2 perkara yang buat Allah ridho? Fa ammal khaslatan allati turduna bima rabbakum, maka adapun 2 perkara yang membuat ya kalian mendapatkan ridho dengan 2 perkara, rabbakum, akan Tuhan kalian, syahadatu alla ilaha illallah. Pertama, sering-sering ngucap syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, wa tastaghfiruna, sertai dengan istighfar kepada Allah. Tuh, pengen dapat ridha Allah, sering-sering syahadat di bulan Ramadan, sering-sering istighfar. Bahkan ini kalau bisa jadi syiar kita di bulan Ramadan. Ya, jadi yel-yel apa? Kalau bahasa yel-yel Ramadan kita. Kayak orang main bola itu kan ada yel-yelnya. Kita orang beriman bulan Ramadan ada yel-yelnya. Bagaimana yelnya? 2 yang membuat Allah ridho, syahadat sama istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah,
astagfirullah, gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Wa amal khoslatani, ada kedua perkara allati la ghina lakum anhuma, yang tidak boleh tidak bagi kalian daripada keduanya, yang kalian butuhkan. Apa dua perkara? Ini dia. Tas'aluna wa al jannah. Kamu harus minta surga di bulan Ramadan. Ya, Allah lagi dermawan banget nih, mau minta apa dikasih. Minta surga, jangan tanggung-tanggung. Ya, minta surga. Wa ta'uduna minan nar, dan kalian berlindung kepada Allah dengan Allah daripada api neraka. Itu dua permintaan. Satu minta surga, dua minta dilindungi daripada neraka. Jadi nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Gitu ya. Jadi nggak usah ditambahin nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Nggak usah, langsung aja, simple. Kau udah dapat surga, dapat ridho, udah selamat dari neraka, selamat dari murka, gitu ya. Jadi nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ayo dari lubuk hati, meremin matanya, meremin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu jadi yel-yel kita setiap habis sholat, di jalan, di mana, walaupun kita dalam lubuk hati kita, dengan suara sir, dengan suara pelan, sambil nyetir, sambil bawa motor, sambil di pekerjaan, jadi yel-yel kita. Nanti Allah lihat lubuk hati kita, beneran dia minta nih, oh beneran nih berlindungnya nih. Jadi yel-yel. Jadi jangan batasnya cuma saat-saat berbuka. Saat-saat berbuka memang bagus, afdol, tapi enggak juga di situ aja, di tiap-tiap waktu yang berlalu kita, malam, hari, siang, ya pagi. Banyak-banyak baca itu. Kemudian wa man saqa shaiman saqahullahu min haudi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Siapa orang yang meminumkan orang yang puasa, ya saat kita menjelang berbuka, kita menjadi tim hidmat, ya berkhidmat sama orang yang puasa, memberikan air minum, nuangin dari teko ya ke gelas, memberikan aqua misalnya, meminumkan orang, sakahullah, maka balasannya Allah akan minumkan dia min haudi, dari telaga kausarku, syarbatan, sekali minum, la yadma'u, tidak akan ada haus-hausnya, hatta yadkhulul jannah, sampai dia masuk surga. Ya, kata guru kita dulu ngaji, kalau udah kata jannah bagusnya berhenti gitu. Ngaji tuh udah jannah, udah puncak ya cita-cita kita. Jadi kita tutup sampai sini. Jannah selesai ya. Jadi kita kalau baca Quran juga begitu. Kalau baca Quran dalam sholat kayak luar sholat, itu berhenti yang enak-enak. Ya, misalnya ya cerita tentang sorga begitu ya, atau cerita pengampunan, lahu ajrun karim, ajr, sadaqallah. Jangan pas berhenti azabun alim, Allahu akbar, sedih banget. Jadi harus ada triknya katanya gitu ya. Iya, dulu Habib Abdullah bin Husain Asy-Syami begitu, kalau baca kitab disuruh yang apa, yang bagus-bagus sepertinya. Jannah, ini jannah, udah selesai. Kalau udah jannah, udah selesai, hasil maksud. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi wa ghairihima, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fatub alaina tauba kulla hawba wastur lana awati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani
وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب الأسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل شؤون صلى وسلم ربي عليه عد ربي وآله وصحبه لا قصد صحبي والحمد لله في البدن والتنائي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي صلى بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجول بنوبة نصور تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي فيها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسولك شرع لصدري ويسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بها بهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استهدي إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.